Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putra. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa, pada cerita yang lalu dijelaskan bahwa seorang Gajah Mada pergi menjenguk sahabatnya yang ada di ujung galuh, yaitu Gajah Enggon, yang sekarang sudah menjadi seorang Kanuruhan dengan panggilan Kanuruhan Pradamba. Kemudian Gajah Enggon yang menikah dengan Nyai Nelok ini melahirkan seorang anak namanya Gajah Sagoro. Nah, kemudian sekarang sudah kumpul di sana karena kakeknya sakit keras dan seakan-akan kakeknya ini tidak bisa mati karena dia masih menyimpan sebuah ilmu, yaitu ilmu yang mana dia tidak bisa dicabut nyawanya karena ada memiliki sebuah ajian, yaitu ajian memperpanjang usia. Kemudian ajian ini sudah diterima oleh Gajah Enggon, sudah diberikan sejak lama, tetapi dia tidak pernah mau mempraktekkan atau mau menggantikan, yaitu mewadai ilmu yang berasal dari kakeknya itu. Kemudian hanya disimpan saja sehingga kakeknya merasa belum ada orang yang mewadai ilmunya itu karena belum ada yang mempraktekkan. Oleh sebab itu ketika ketemu dengan Gajah Mada, kemudian dia bercerita, akhirnya Gajah Mada mau menerima dan mau mempraktekkan. Akhirnya dipraktekkan. Pada episode yang lalu sudah saya jelaskan, Gajah Mada sudah mempraktekkan di sebuah kali, kemudian sampai dia pingsan, dan setelah itu orang, yaitu kakek dari istri Gajah Enggon ini akhirnya meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika itu juga Gajah Enggon juga menerima curhat dari Gajah Mada yang menceritakan perjalanannya, mulai dia menyelamatkan raja sampai ke Bedander bersama dia, dan juga menyelamatkan pemberontakan Kuti, kemudian menundukkan pemberontakan Kuti, menundukkan Ratanca yang mau membunuh Jaya Negara, sampai dengan melakukan penumpasan terhadap Keta, melakukan penumpasan terhadap Sadeng, dan banyak lagi ceritanya. Akhirnya dia bercerita bahwa sumpah palapa yang dia ucapkan itu belum tercapai, padahal semuanya sudah ditundukkan, mulai dari Palembang, Damasraya, Tumasik, Pahang, Kalimantan Barat, Dompo, Bali, Seram, dan semuanya sudah ditundukkan, kurang satu, yaitu Sunda. Oleh sebab itu dia bercerita tentang sumpahnya ini. Dia merasa malu apabila belum bisa menuntaskan sumpahnya itu, padahal usianya sudah hampir 60 tahun. Kemudian Gajah Enggon juga menerima curhat bagaimana tentang keadaan Prabu Hayam Wuruk yang mau menikah. Nah, oleh sebab itu Gajah Enggon diberikan tawaran, karena Hayam Wuruk mau menikah dengan seorang putri dari Sunda. Kemudian Tribono Tunggal Dewi mengutus seorang patih, yaitu Maduratna, bersama dengan Kudo Amerto, yaitu paman dari Hayam Wuruk, yaitu suami dari Dyah Wiyat. Maka Gajah Mada juga membuat sebuah utusan bayangan. Utusan bayangan ini
diserahkan kepada Gajah Anggon apabila Gajah Anggon mau. Karena Gajah Mada juga mengerti, karena Gajah Anggon dalam keadaan masih dalam berkabung, yaitu mertua kakeknya meninggal. Tetapi karena kesetiaan dan kesetiakawanan dari Gajah Anggon bersama dengan Gajah Mada ini sungguh sangat erat, oleh sebab itu dia bersedia untuk menjadi utusan khusus dari Gajah Mada sebagai utusan bayangan yang membayangi, yaitu Patih Maduratna sebagai orang yang diutus secara resmi oleh Trigono Tunggal Dewi untuk menuju ke Sunda menemui Prabu Linggobuwono untuk melamar seorang putrinya, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Kemudian misi yang diemban adalah yaitu melihat keadaan, suasana, citra dari Sunda yang ada di tempat itu, karena Gajah Anggon sudah terlatih sebagai seorang prajurit bayangkara yang luar biasa saat mudanya, sehingga dia sangat berpengalaman. Melihat sepintas kilas saja sudah paham tentang situasi kondisi, bagaimana kekuatannya, bagaimana kehebatan dari daerah itu, kemudian bagaimana mereka itu peta letak dari sebuah daerah itu, kemudian di mana tempat kelemahan-kelemahannya, semuanya dalam waktu yang cepat itu bisa dipahami oleh seseorang yang sudah terlatih seperti Gajah Anggon. Apalagi sekarang beliau sudah menjadi orang yang tua, orang yang sudah memiliki pangkat kanuruhan. Jadi seorang pangkat kanuruhan ini merupakan selevel dengan mantri, sehingga dia memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga pengalamannya pun semakin banyak. Akhirnya semua tawaran itu diterima. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah semuanya sudah selesai, kemudian Gajah Mada kembali ke kota raja Majapahit. Kemudian Gajah Anggon juga tidak lama-lama berada di ujung Galuh, karena dia juga sudah memiliki kesanggupan untuk menjadi duta khusus, duta rahasia dari Mantri Muktia Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kesepakatan sudah ada antara Gajah Anggon dengan Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti di sebuah tempat yang berbeda. Pemirsa, Dyah Menur yang dulu pernah menikah dengan Kudo Amerto, dia dikaruniai satu orang anak. Anak ini kemudian dititipkan kepada temannya, karena pada waktu itu ibunya, yaitu Dyah Menur, dalam keadaan kejar mengejar, sehingga dia dijadikan sebuah jaminan untuk menekan Kudo Amerto saat itu. Akhirnya karena ibunya masih dalam keadaan urat karit, akhirnya anak itu dititipkan kepada seseorang yang namanya Pradabasu. Dititipkan kepada seorang Pradabasu. Pradabasu itu adalah seorang prajurit bayangkara yang kecewa karena saudaranya pernah dibunuh atas ketidaksalahan saudaranya itu. Dan Pradabasu minta keadilan kepada Raja Jayanegara pada waktu itu. Tetapi orang yang membunuh, yaitu Gagak Bangol, masih dinyatakan tidak bersalah. Akhirnya Pradabasu keluar dari Bayangkara, kemudian dia mengembara selama 9 tahun kemana-mana, dan akhirnya dia kembali ke Majapahit
tetapi sudah dalam keadaan tidak menjadi seorang prajurit, tetapi karena hatinya masih hati prajurit, sehingga kalau ada apa-apa selalu diberitakan kepada Patih Gajah Mada atau Gajah Enggon, sehingga dua orang ini merupakan sahabat yang luar biasa. Kemudian Dyah Menur mempunyai seorang anak laki-laki dari Kudo Amerta yang dititipkan pada Pradabasu itu, namanya adalah Kudo Swabaya. Kemudian perjalanan yang begitu jauh karena Pradabasu merawatnya dengan baik. Kemudian Dyah Menur akhirnya pada suatu saat mencari anaknya kepada Pradabasu, dan akhirnya Dyah Menur pun akhirnya menyatu dengan Pradabasu, dan Pradabasu akhirnya menikah dengan Dyah Menur, sehingga anaknya yaitu Kudo Amerta yang bernama Kudo Swaboyo ini berada satu rumah dengan Pradabasu, sehingga Kudo Swaboyo ini dengan Pradabasu adalah anak tiri. Kemudian ketika itu karena Gagak Bangol setelah diadukan kepada Ibu Gayatri saat itu, kemudian diberikan sebuah solusi, yaitu agar Gagak Bangol mau bertanggung jawab, yaitu mau merawat anaknya orang yang dibunuh, yang disebut dengan Prajaka. Akhirnya Prajaka yang ketika itu umurnya 15 tahun, tetapi anak ini adalah ada keterbelakangan mental. Akhirnya diasuhlah oleh Gagak Bangol, tetapi ternyata Gagak Bangol pun bisa mengatasi anak yang memiliki kecerdasan keterbelakangan itu. Tetapi tidak lama kemudian, setelah semuanya peristiwa kekacauan yang ada di Majapahit tentang pengangkatan seorang raja sudah berakhir, akhirnya Gagak Bangol secara diam-diam Prajaka diambil oleh Pradabasu. Kemudian sambil memberikan surat mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut merawat Prajaka. Kemudian Gagak Bangol melaporkan kepada Gajah Mada, dan Gajah Mada pun bisa menerima, dan jangan sampai ada yang sakit hati di antara mereka berdua. Semuanya sudah selesai. Nah, sekarang Prajaka juga ikut dalam satu rumah, sehingga di rumah itu ada anaknya Dyah Menur, yaitu ayahnya namanya Kudo Amerta, kemudian namanya Kudo Swaboyo. Kemudian Pradabasu juga membawa anak keponakannya yang namanya Prajaka, yang kekurangan mental, kecerdasannya di bawah rata-rata itu, menjadi dalam satu rumah. Sehingga dalam satu rumah itu Pradabasu membawa anak Gawan, kemudian Dyah Menur juga membawa anak, sehingga sama-sama satu. Kemudian dari pernikahan Dyah Menur dengan Pradabasu ini mempunyai satu anak, yaitu perempuan yang namanya adalah Dyah Pertiwi. Sehingga pernikahan rumah tangga dari Pradabasu dan Dyah Menur ini ada 5, yaitu Pradabasu, Dyah Menur, kemudian anaknya Dyah Menur yang namanya Kudo Swaboyo, kemudian anak keponakan dari Pradabasu yaitu Prajaka, dan anak dari pernikahannya sendiri yaitu Dyah Pertiwi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah tidak terasa dulu yang Prajaka itu seorang anak keterbelakangan mental karena ketelatenan ibu tirinya merawatnya. Sekian lama dia merawatnya dengan penuh kesabaran. Akhirnya luar biasa, Prajaka yang dulu sebagai anak yang dikatakan orang anak yang kurang waras, anak yang akalnya kurang, anak yang tidak bisa dikendalikan, ternyata lambat laun
mengalami perubahan. Sehingga ketika sudah berumur 35 tahun, anak ini berubah menjadi anak yang normal. Sudah bisa berbicara seperti orang biasa. Dan tangannya ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Keterampilan tangannya ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dia bisa menjadikan kayu, menjadikan batu. Kalau sudah di atas tangannya Prajaka ini menjadi benda seni yang sangat indah. Sehingga dia sering memahat patung, memahat batu dan kayu. Bahkan sering dipanggil oleh orang untuk memperhias kereta-keretanya, memberikan hiasan ukiran-ukiran dan sebagainya. Sehingga Prajaka sekarang sudah berbeda dengan Prajaka yang dulu. Prajaka sekarang sudah tubuhnya sudah bagus, seimbang dan tampan. Dan dia anak yang cerdas, bahkan lebih cerdas dari anak yang normal. Sehingga banyak gadis yang ingin memilikinya. Dan dia juga sudah punya penghasilan dari karya-karyanya. Itulah Prajaka. Tuhan Maha Adil menjadikan Prajaka menjadi orang yang dulu katanya keterbelakangan, sekarang justru menjadi orang di atas rata-rata. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian kuda Swabaya. Kuda Swabaya itu adalah anak dari Dyah Menur, dari seorang suami yang namanya Kudo Amerto. Sebelum Kudo Amerto menikah dengan Dyah Wiyat. Kemudian setelah dipegang oleh seorang bapak tiri, yaitu Pradabasu, yang mana Pradabasu ini adalah seorang prajurit hebat, bahkan dia boleh dikatakan juga sebagai pendiri dari Bayangkara, pasukan istimewa, pasukan elit Majapahit. Maka yang namanya Kudo Swaboyo ini sejak kecil sudah dilatih bagaimana caranya melempar pisau, bagaimana caranya memanah, bagaimana caranya memainkan pedang, bagaimana caranya berenang, bagaimana caranya berkuda, dan sebagainya. Sehingga anak ini tumbuh menjadi pemuda yang memiliki berbagai macam keterampilan. Dan memiliki keterampilan, juga memiliki kecepatan, juga memiliki otak yang cerdas. Pemirsa dimanapun Anda berada. Tetapi sampai walaupun sekarang dia sudah berumur 40 tahun lebih, bahkan 42, dia belum tahu sebetulnya siapa ayah aslinya. Yang dia tahu adalah Pradabasu adalah ayahnya. Dan dia bangga dengan ayahnya. Nah, sekarang yang namanya Kuda Swabaya sudah menjadi anggota Bayangkara. Bahkan pernah menjadi seorang ajudan, kemana-mana ikut, yaitu Rakrian Muktia Gajah Mada selama 2 tahun. Dia menjadi ajudan Gajah Mada selama 2 tahun. Nah, kemudian akhir-akhir ini Kudo Swaboyo dipindahkan oleh Gajah Mada untuk menjadi seorang ajudan dari suami Dyah Wiyat, yaitu Kudo Amerto. Sehingga andai kata kedua-duanya itu tahu, maka Kudo Amerto itu adalah ayah dari Kudo Swaboyo. Andai kata Kudo Swaboyo tahu bahwa Kudo Amerto itu ayahnya, mungkin tidak seperti itu. Tetapi semuanya ini adalah belum ada yang tahu. Bahkan Gajah Mada sendiri pun juga tidak tahu kalau Kudo Swaboyo itu adalah anaknya Kudo Amerto. Karena apa? Semuanya itu disembunyikan, semuanya itu dirahasiakan. Untuk apa? Itu semuanya adalah untuk kepentingan mereka-mereka
tentu saja kepentingan Pradabasu adalah supaya kecintaannya kepada dirinya, jangan sampai dia tahu kalau saya ini adalah ayah tirinya. Tentu saja nilainya akan berkurang apabila dia tahu ayah yang sebenarnya, dan sebagainya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di dalam rumah Pradabasu ada seorang seniman yang hebat, yaitu namanya Prajaka, dan ada seorang prajurit Bayangkara yang hebat yang namanya adalah Kudo Swaboy. Dan pernikahan dengan dia Menur, maka Pradabasu dikaruniai satu orang putri. Sekarang sudah berumur 18 tahun. Namanya adalah dia Pertiwi. Dia putri yang sangat cantik seperti ibunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi sekarang Pradabasu badannya kurus. Kenapa kok kurus? Pradabasu kurus disebabkan karena Prajaka menghilang. Prajaka pernah diberikan sebuah masukan oleh ayahnya, tetapi entah menjadikan Prajaka itu tersinggung, dan akhirnya Prajaka menghilang dari rumah. Sudah hampir 1 bulan dia tidak pulang. Setiap hari yang namanya Pradabasu mencari kemana-mana. Setiap hari dia pergi ke pasar Kremping untuk mencari dan menanyakan kepada orang-orang yang ada di situ, di pasar itu, menanyakan pada kenalan-kenalannya, menanyakan pada orang-orang yang pernah dijumpainya tentang Prajaka ini. Tetapi belum ditemukan. Oleh sebab itu hatinya sangat sedih karena Pradabasu merasa bersalah. Sehingga setiap hari mikir, sehingga badannya menjadi kurus. Nah, suatu ketika sepulang dari mencari anaknya yang tidak ketemu itu, akhirnya disapa oleh istrinya, yaitu Dyah Menur. Kemudian dirangkulnya, kemudian diberikan dorongan, diberikan sebuah motivasi. Jangan putus asa, jangan bersedih hati. Tiba-tiba anaknya dari kota raja datang, yaitu Kudo Swaboy. Kemudian dirangkulnya ayahnya, dirangkulnya ibunya, karena sudah hampir 6 bulan dia tidak kunjung ke rumah. Akhirnya dia bercerita bahwa dia mau bertugas untuk mendampingi Kudo Amerto pergi ke Sunda, yaitu untuk melakukan tugas lamaran, mendampingi Kudo Amerto, mendampingi yaitu Patih Maduratna, dan secara khusus dia juga diberikan wejangan oleh Patih Gajah Mada tentang tugas-tugas atau tugas-tugas khusus untuk mendampingi Kanuruhan Pradamba atau Gajah Anggor. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar secara otomatis bisa mengikuti cerita saya sehingga tidak ketinggalan ceritanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.